Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah ancaman penyakit yang mengintai saat seseorang itu kebanyakan duduk ya. Nah, sobat sekalian, jadi memang masalah yang satu ini ya, kurangnya kita untuk mobile ya dan lebih banyak untuk diam ataupun duduk ini juga beresiko apa namanya terhadap kesehatan dan apa namanya tubuh kita gitu ya. Ternyata memang kalau kita sering banyak duduk dan tidak ada banyak aktivitas, apalagi kita tidak sering olahraga rutin gitu ya, dan kita jarang menjaga kondisi tubuh kita melalui pola hidup sehat, melalui makanan sehat yang bergizi, tidak mengandung lemak ataupun kolesterol, itu akan lebih berbahaya lagi gitu ya. Memang tidak akan langsung ya seseorang itu duduk ya, eh, dengan tidak banyak aktivitas bergerak itu akan langsung ada banyak penyakit yang mengintai yang akan langsung datang, itu tidak, tetapi ini akan akumulasi ya, akumulasi yang akan membuat tubuh kita itu banyak sekali ancaman penyakit yang akan muncul gitu ya. Nah, memang kalau dihitung berapa lama kita duduk seharian, rata-rata manusia menghabiskan banyak waktu untuk duduk ya. Nah, dan ini terutama ketika mereka bekerja di kantor ya, dan atau mempunyai posisi yang lebih tinggi lagi, misalnya bos gitu ya, yang otomatis sudah banyak bawahan yang mengerjakan pekerjaannya, otomatis tinggal duduk santai dan menunggu laporan. Nah, ini kebiasaan yang biasa seperti ini ya, pimpinan yang sering duduk di apa namanya dan jarang bergerak, ini patut di apa namanya harus diperhatikan gitu ya. Misalnya kita sering duduk yang lama saat bekerja ya, kemudian membaca, mengerjakan tugas ya, makan, menonton televisi ya, bahkan berkumpul dengan teman biasanya dilakukan sambil duduk gitu ya. Nah, saat duduk itu kita biasanya menggunakan lebih banyak sedikit energi. Nah, ini ya sebabnya ya. Kita lebih sedikit apa namanya menghabiskan energi daripada saat kita berdiri atau bergerak gitu. Jadi jangan disepelekan ya. Ketika kita meskipun jarang olahraga tapi kita sering bergerak ya, itu akan sedikit memberikan perbedaan ya daripada kita hanya stay ya, duduk dan apa namanya tidak melakukan kegiatan yang apa namanya rutin gitu ya. Dan ini ada penelitian yang menemukan hubungan antara duduk lama dengan sejumlah masalah kesehatan ya, terutama kesehatan yang mengintai, yaitu terkait penyakit kardiovaskuler atau jantung dan kanker, itu yang lebih banyak mengintai. Sebuah analisis dari 13 studi tentang waktu duduk menemukan bahwa mereka yang duduk selama lebih dari 8 jam sehari tanpa aktivitas fisik memiliki resiko kesehatan yang berbahaya ya, dan serupa dengan yang ditimbulkan oleh obesitas dan merokok. Nah, ini apa namanya berapa penyakit yang mengintai, 5 penyakit ya, risiko kesehatan yang mengintai jika kita lama duduk. Yang pertama adalah risiko penyakit jantung ya. Nah, ini sudah jelas bahwasanya bahkan ilmuwan itu mengatakan penyakit jantung itu lebih beresiko ya jika kita menghabiskan waktu duduk lebih lama setiap hari ya. Mereka yang duduk 2 kali lebih banyak kemungkinan terkena penyakit jantung lebih tinggi daripada mereka yang lebih banyak berdiri. Jadi mulai sekarang kalau kita sudah sadar ya bahwasanya ketika kita jarang bergerak itu akan menimbulkan banyak sekali penyakit yang mengintai kita ya, sebaiknya kita mulai sekarang untuk berubah gitu ya, karena resiko penyakit jantung yang paling kematian terbanyak yaitu penyakit jantung itu yang akan memperparah kondisi. Yang kedua adalah obesitas ya. Terlalu banyak duduk apalagi kita sambil dengan menonton TV, kemudian bermain ponsel ya, ponsel pintar, kemudian tanpa bergerak, ditambah lagi kita nyemil makanan yang tidak sehat ya. Artinya ini akan lebih memperparah ataupun memperburuk kondisi
yaitu obesitas. Di lain pihak kita juga jarang olahraga rutin, jadi memang klop lah ya. Yang ketiga adalah penyakit yang mengintai itu kecemasan dan depresi ya. Resiko kecemasan dan depresi itu lebih tinggi terjadi pada orang yang duduk lebih banyak gitu ya. Hal ini kemungkinan terjadi karena orang yang duduk lama kehilangan efek positif daripada aktivitas fisik dan kebugaran. Jadi jangan diremehkan ya, meskipun kita jarang olahraga, tapi kalau kita sering bergerak itu akan sedikit memberikan kesehatan lebih baik daripada mereka yang hanya diam. Yang kelima yang keempat penyakit yang mengancam ketika kita banyak duduk adalah penyakit kanker gitu ya. Studi yang muncul itu menunjukkan kalau duduk terlalu banyak meningkatkan peluang itu kena penyakit yang sangat berbahaya, yaitu kanker. Termasuk di dalamnya adalah paru-paru, kemudian rahim dan juga usus besar. Nah ini kanker. Jadi kembali lagi ya urutannya ketika kita sudah duduk terlalu banyak ya, penyakit kardiovaskuler yaitu kanker dan juga penyakit dalam itu memang sangat dikhawatirkan. Dan yang terakhir adalah ketika kita terlalu banyak duduk, penyakit yang banyak mengintai adalah diabetes ya. Diabetes itu sudah banyak sekali penelitian menunjukkan ya, selain kita jarang olahraga, penelitian menunjukkan bahwasanya orang yang menghabiskan lebih banyak waktu duduk memiliki resiko diabetes 112% lebih tinggi daripada mereka yang banyak berdiri. Jadi memang sobat sekalian ya, berisiko sekali kalau kita itu kurang banyak bergerak dan hanya apalagi kita kemudian juga kita jarang olahraga ya. Ketika kita sudah mengetahui banyak sekali resiko penyakit yang mengintai, maka mulai sekarang memang kita harus berubah gitu ya, dengan harus melihat bahwasanya meskipun tidak langsung akan berefek negatif bahwa duduk terlalu lama, tetapi ini adalah investasi ya. Ini investasi ketika kita menjaga kesehatan mulai dari sekarang ya. Kemungkinan pada saat hari tua kita tidak akan terlalu parah gitu ya. Nah, selain itu kita juga saya juga merekomendasikan ya untuk menjaga kesehatan yang tadi yang parah, misalnya jantung, diabetes ya. Kemudian kalau kita juga sering banyak bergerak, terutama kita juga harus selalu mengkonsumsi produk kesehatan yang untuk menjaga stamina dan kesehatan dan imunitas kita sehari-hari. Dan saya anjurkan memang konsumsi propolis, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Trukia ya. TPR ini mempunyai banyak sekali manfaat ya, banyak manfaat. Di antaranya kelebihannya mempunyai teknologi nano ya. Teknologi nano itu adalah teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Di sini juga terdapat ruqyah ya. Ruqyah kita ketahui adalah terapi kesehatan yang sangat dianjurkan. Jadi sudah ada dalam paket TPR ini. Tinggal kita bagaimana membuat tubuh kita itu selalu fit setiap hari. Kemudian apa saja manfaat dari TPR ini? Antara lain mengatasi masalah penyakit non medis gitu ya. Kemudian juga penyakit berat seperti tadi kolesterol ya, asam urat, diabetes ya, stroke ya, luka ringan, batuk, pilek, mah, kanker, jantung ya, demam. Jadi ini ada produk kesehatan sapu jagat yang dapat memberikan kesehatan, dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian varian yang kedua adalah yang biru adalah Turkish Propolis Trukia Brain ya. Ini adalah khusus untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat juga meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan anak dan remaja itu menghafal pelajaran. Juga bisa dapat menutrisi otak orang dewasa. Kemudian keunggulan dari TPR itu apa saja? Salah satunya ini adalah produk halal. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, kemudian sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association, Asosiasi Pengusaha Nano Internasional gitu ya. Penggunanya gimana?
cukup mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Rukia ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 60 kilo berarti 6 tetes dan dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat ya, untuk terapi berat misalnya penyakit berat, misalnya kolesterol, diabetes, stroke dan lain sebagainya dikonsumsi 3 kali pagi, siang dan malam. Kami juga membuka peluang ya, peluang bisnis bagi Anda yang ingin bergabung dengan komunitas Kapapreneur, bisa bergabung dengan kami dengan minimal pembelian tiket dengan harga yang spesial dan yaitu 630.000, itu sudah hemat 120.000. Anda mendapatkan keuntungan bimbingan bisnis full dan rutin ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga imunitas tubuh dengan terus mengkonsumsi Turkish Propolis Trukia. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami Dielgo di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.